Kemudian kita beralih ke chin strap. Di bagian chin strap di sini kita bisa temukan di red tabnya ada logo R Alpha, kemudian di D-ring warna stainless, nggak ada tulisan apa-apa, modelnya biasa banget. Dan di sini kancingnya polos. Kemudian seperti biasa untuk helm EC di sini ada E1, kodenya di sini RPA 10 plus karbon, ada tulisan di sini guys. Di sini ada tulisan warningnya, kayak tadi bisa gue bilang. Di sini ada tulisan made in Korea-nya, yang berarti ini helm diimport dari Korea. Terus selanjutnya adalah bagian kulit belakang sini. Jadi ini ada kain ketemu dengan kulitnya benar-benar solid kayak gitu nih. Terus ada logo Jorge Lorenzo di sini dengan juara dunia tituler yang keempat waktu itu kalau nggak salah. Nanti silahkan kalian komen jika ada yang lebih tahu, karena gua nggak punya helm HJC, jadi kurang lebih untuk review Honda review untuk pemakaian ini gue kurang paham sih sama desainnya. Dan juga desain si helm ini, yang desain helm ini juga gue nggak tahu ya siapa. Biasanya kan kalau yang desain kan ada namanya tertulis, nah di sini nggak ada guys. Dan kita langsung beralih ke HJC Marvel RPA 11 limited edition guys. Di sini bisa kalian temukan ada gambar matanya di depan, kemudian ada giginya di bagian chin. Ini versi pertama guys, tahun 2016, di tahun 2016. Jadi ya si HJC bayar corporate kayak gitu ke Marvelnya. Jadi ini movie yang pertama. Nanti yang di helm versi keduanya dia udah ngikutin movie yang versi kedua guys. Jadi agak beda grafiknya. Nah untuk seri limited edition HJC dia, kalau bisa gue bilang, gue nggak pernah nemu ini. Kayak misalnya ini, nggak usah yang limited edition deh, yang seri ini aja nih, HJC Lorenzo ini. Kita nggak tahu berapa banyak ini diproduksi tahun itu. Nah sampai di RPA 11 motif HJC ini udah nggak keluar lagi. Nah itu kenapa HJC ini terbilang sedikit beda dari pabrikan sebelah, karena mass produknya itu cukup rare ya. Jadi agak jarang yang punya, apalagi untuk seri-seri tertentu yang kayak gini nih jarang ada yang pakai di Samarinda khususnya. Cuma beberapa aja kalau bisa gue bilang. Itu pun ada yang warnanya abu-abu. Ini kan yang karbon, benar-benar yang karbon. Sejauh yang gue tahu sih yang pakai karbonnya cuma satu ini di Samarinda. Terus kita beralih ke sini. Si Venom ini didesain oleh desainer Statline, yaitu pendesainnya dari Pedrosa, Alex Rins kalau nggak salah, koreksi FM mau. Kemudian di bagian sini ada bagian lidahnya. Nah terus cakepnya nih guys, di sini motifnya itu ala karbon ketupatnya tadi sih ini guys, hampir mirip-mirip. Jadi bagian sini nanti kalau misalnya kalian bisa lihat di motif-motif ala karbon tapi bukan karbon. Terus ini ada tulisan HJC-nya dengan font Venom-nya, kemudian logo si Venom-nya dengan tulisan Starland Venom Limited Edition. Nah, terus untuk seri yang ini gengs, dia itu grafik logo matanya ini, grafik gambar matanya ini dia nyambung ke si visor-nya. Jadi kedua visor nanti dia dapat stiker untuk supaya si pada saat visor-nya ditutup, matanya itu benar-benar kelihatan 100% lebih perfect gitu. Kalau ini kan potong kan dia grafiknya, nanti disempurnain di stiker bagian visor ya, kanan dan kiri, dan di dua visor, jadi dapat dua set stiker. Nah terus sama seperti yang RPA 10 yang tadi, karet bagian visornya dia nyambung dengan magnet si visornya, tapi untuk bagian nose guardnya dia sedikit lebih kecil daripada RPA 10, dan ini cukup bagus ya untuk nose guardnya, walaupun kecil tapi diimprove oleh HJC supaya dia nggak mudah lepas geng. Tetap elastis, bahannya semi plastik atau karet kayak gitu, tapi dibentuk untuk dia nge-clip sampai ke dalam si bagian chin di depan gitu. Jadi agak susah juga nih masakinnya ntar.
kita percepat aja. Nah ini udah terpasang gengs. Jadi kalau misalnya kita pegang-pegang kayak ini lagi kita riding, dia benar super elastis ketimbang yang ini. Kalau yang HJC RPA 10 dia modelnya kayak lebih banyak plastiknya, jadi lebih sedikit padat ketimbang yang ini. Dia elastis banget, lebih banyak karetnya kayak gitu. Terus juga ngeklipnya dia benar-benar yang dijepit di dalam sel helmnya, jadi nggak mudah copot pada saat itu megang-megang gitu. Nah terus di depan bisa kita lihat ada 3 ventilasi mode fan yang tengah untuk ngalirin udara di bagian muka. Di sini ada kisi-kisinya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada 5, cuman agak sedikit lebih kecil, terus juga lebih sedikit narrow. Maksudnya bagian ini lebih sempit ketimbang yang Alpha 10. Dia sedikit lebih lebar dan besar gitu kan model bentukannya. Kalau ini agak sedikit kecil. Terus untuk ventilasi kanan dan kirinya, nah ini udah diimprove sama HJC supaya bisa true bypass atau lebih banyak angin yang masuk ke dalam mulut kita untuk ngalirin udara ke hidung. Tapi dengan syarat di sini ada katup udara seperti pabrikan sebelah, cuman ini bagiannya di slide gitu. Jadi depan belakang ventilasinya di slide, atas dan bawah. Yang ini juga ke bawah untuk buka, ke atas untuk menutup. Ini buka, ini menutup. Nah, jadi lubangnya di sini kanan kirinya, kalau nanti bisa kalian intip, itu lubangnya lumayan cukup besar ketimbang yang versi sebelumnya. Jadi bakal lebih banyak angin masuk. Cuman kalau misalnya pas lagi kalian riding pengen nutup, di sini ada katupnya. Beda dengan yang versi sebelumnya, kalau misalnya kalian riding ya dia nggak ada penghalangnya, cuman sedikit aja. Jadi cuman dibuat oleh desainernya tuh lubangnya kecil, terus nggak ada katupnya. Nah kalau ini dibuat lubangnya besar tapi ada katupnya. Memang udah dipikirkan sedemikian rupa, di improve oleh HJC untuk menjadi lebih bagus lah guys. Dan ini ventilasi kanan dan kirinya sedikit lebih kecil tapi agak-agak melebar ke bawah. Ini bagian spoiler sekarang. Nah spoilernya ini udah diimprove juga. Kalau yang tadinya nggak ada top atau topi yang di atas ini, sekarang udah ada topinya. Jadi di bagian belakang ini untuk exhaustnya, lubang 2 biji yang tadi itu ketutupan sama si spoiler yang paling atas nih guys. Jadi untuk airnya jadi nggak bakal masuk lah air ke bagian ke dalam helm kita gitu guys. Cukup bagus sih, terus juga manis banget ini ya spoilernya. Nah ini bisa kalian lihat masih ada patahnya di sini, cuman sedikit lebih lebar. Terus untuk jarak dari ujung helm ke mekanisme visornya itu terbilang cukup sedikit, jaraknya pendek. Itu menandakan bahwa si vision dari visornya itu lebih lebar, dan untuk pandangan atas ke bawah juga lebih lebar ketimbang versi RPA 10. Jadi yang di RPA 11 dia udah benar-benar diimprove pada saat kalian menikung atau masuk cornering kanan dan kiri, dan juga pada saat takin ini enak banget pastinya. Nah di bagian dalamnya juga udah diimprove guys. Jadi kalau yang tadi linernya dalam ini atau gabusnya, airflow-nya tuh tipis-tipis, hampir kayak gue bilang pasti bakal pengap banget. Nah kalau di sini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 lubang airflow karena memang ventilasi juga cukup banyak. Kayak yang tadi gue bilang, di sini ada 3 ventilasi. Terus di sini gue hampir lupa nih ada ventilasi di dahi kalian atau jidat. Di sini lubangnya ada 2. Terus ini di atas kanan dan kiri. Kemudian exhaustnya di sini ada 2 biji dan tambahan exhaust lagi di atas sini, di bawah kanan dan kiri seperti pabrikan sebelah. Cuman bedanya ini model pakai kawat jaring guys. Lebih keren kan kelihatannya. Dan ya airflow-nya ini lebih bagus, alurnya dibuat sedemikian rupa supaya anginnya bisa masuk dan keluar melewati kepala kita biar tetap adem. Di sini ada tulisan warning made in Korea juga, ada tulisan di sini. Kemudian ada Mode and Year tahun
2016 November helm ini dibuat. Untuk yang bagian ini gengs, jadi untuk bagian kepala ini sampai ke bawah, untuk di tengah kepala ini dia agak lebih soft ketimbang yang bagian bawah sini, atau di bagian cheek di sini, di bagian pipi. Ini yang bagian pipi malah lebih padat banget, karena memang didesain sedemikian rupa pada saat kalian benturan agak crash kayak gitu beneran, hantaman yang kepala bisa diabsorb, diserap oleh si IPS liner ini guys gitu. Nah, kita beralih ke chin strap sekarang. Di sini ada chin strapnya, yang bagian kancingnya dia polos, kemudian di retapnya ini polos juga, modelnya biasa, cuman bedanya ini dia modelnya entah magnesium atau apa. Yang jelas ini super ringan, kemudian warnanya semi gold atau kuningan. Di sini ada logo atau tulisan HJC juga di yang paling depan doang tapi. Terus bentuknya juga udah beda dari seri yang sebelumnya gitu guys. Kalau yang sebelumnya dia model kayak stainless biasa, cuman ada logo R-nya di sini. Kalau ini dia warnanya semi gold kayak gitu. Dan di sini ada kode Alpha 11 E1 karena dia ECE juga, Uni Eropa sertifikatnya. Terus next kita ke bagian cheeknya. Di sini ada slot intercom ready, memang udah dibuat sedemikian rupa nih guys, kanan dan kiri. Udah ada velcro nya juga, jadi gue bilang nih pasti nyaman banget kalau kalian pakai JJ dengan menggunakan speaker intercomnya. Terus di sini ada kode RH dan LH nih, right and left, kanan dan kiri untuk kode IPS ini ya, gabus helmnya. Terus kita beralih ke bagian luar lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ada tulisan bobotnya, terus kode RPA11, ada CR22.05 juga sertifikasinya. Kemudian ini ada two frame length certified. Ini kalau nggak salah untuk odorize-nya si paddingnya, yang artinya dia biar kalian tetap nyaman menggunakan si liner padding ini guys gitu. Kemudian di sini ada size-nya, ini size L. Jadi dua helm ini dengan size yang sama. Tapi kalau bisa kalian lihat nih, perhatikan dengan seksama. Moldingan selnya itu mirip tapi beda guys. Mirip tapi beda. Gimana bilang itu? Nih, kalau bisa kalian lihat dari bagian buah helm untuk yang HJC RPA11 dia agak ada melengkung dikit, ya kan? Di sini ada lengkungan dikit. Kalau yang RPA11 dia nggak ada. Hampir flat gitu. Nah, terus di bagian belakang yang ini dia sedikit lebih masuk ke dalam ya timbang ini agak sedikit lebih bulat, ini agak sedikit lebih masuk, jadi keluar dari sini dia langsung masuk ke dalam. Terus bagian ventilasi depan juga kayak gini. Terus untuk jarak visirnya juga ini lebih kecil, ini lebih lebar. Dan yang perlu kalian tahu, ini sama-sama size L tapi bobotnya beda. Terus juga size dari sel juga beda guys. Itu yang benar gue kaget banget sih. Jadi kalau misalnya kalian yang punya badan kecil kayak gitu, gue saranin bisa pakai yang seri RPA 10 karena selnya lebih kecil, biar proporsional aja, nggak toge. Kalau ini dia agak sedikit lebih besar, tapi perlu diperhatikan ini size-nya adalah Eurofit, jadi benar-benar sempit banget sesuai dengan lingkar kepala kalian ya. Nah, di helm ini bobotnya itu 1300 gram kalau misalnya tanpa visor, padding dan segala macam. Tapi beratnya bisa menjadi 1315 gram, beda 15 gram doang kalau dipasangin si visor dan padding bearing segala macam. Beda dengan yang ini guys. Kalau yang ini dia beda 20 gram bersih dan kotornya. Itu makanya kenapa padahal ini karbon. Ini kondisi helm tanpa menggunakan padding dan visor sama sekali ya. Cuman kita meninggalkan si nose guard doang. Walaupun dengan size L yang sama, tapi dengan besaran batok atau selnya yang beda.
Ini nih bobotnya tuh hampir mirip-mirip sama gengs, bedanya cuma 5 gram kalau nggak salah. Kalau bisa kita simpulkan yang dari sama-sama 1.300 gram, kalau misalnya rotornya itu jadi 1.320 gram, ini 1.315 gram. Walaupun ini lebih besar, tapi ini juga cukup ringan karena dibantu oleh si bearingnya juga. Model terbaru ini super ringan kan. Kita nggak punya timbangan sih ya. Kalau kita timbang-timbang kayak gini, itu tuh berasa banget kayak kedua helm ini hampir mirip bobotnya. Ini seri karbon RPA 10 plus karbon, ini HJC RPA 11 yang menggunakan PIM plus. Jadi bahannya tuh model PIM plus, ada 5 lapis kalau nggak salah. Bobotnya mirip-mirip kayak karbon ini guys. Nah, apalagi nanti kalau misalnya HJC udah keluarin yang seri RPA 11 yang karbon, kalau nggak salah sudah ada, cuman masih beredar di Eropa. Nah, perbedaan lagi adalah yang kayak tadi gue bilang, si bentuk ventilasi yang atas ini, ya ini bentuknya dia S gede panjang, terus di scrollnya ini dia model ada karetnya jadi lebih premium. Kalau ini masih plastik scrollnya, dan model ventilasinya ini kecil, cuman bedanya ini nggak ada ventilasi bagian dahi atau jidat.